Kedua, membaca not berdasarkan interval. Membaca not dengan lompatan 2 nada dan seterusnya. Membutuhkan kemampuan pendengaran yang cukup tajam terhadap musik. Untuk yang lebih sederhana, kita bisa mulai dengan 2 nada saja sebagai nada pangkal dan nada selang. Kita memilih nada Do sebagai nada pangkal. Selanjutnya, nada selang akan diganti secara berurutan dan semakin menjauh dari nada pangkal. Do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, tinggi. Perhatikan not-not yang ditulis dengan warna merah di bawah ini. Teks besar, quart atau murni, quint atau murni, sek atau besar, septim besar, oktav murni. 3. Membaca not dengan jarak setengah laras. Membaca not-not yang disertai tanda kromatis atau naik dan turun masih menjadi kesulitan bagi para pemula, apalagi disertai interval yang cukup jauh jaraknya. Pertama-tama, kita harus mengenal terlebih dahulu nama-nama not yang dicoret naik dan turun tanpa memikirkan bunyinya. Perlu diketahui bahwa not-not yang dicoret dengan garis miring ke kiri adalah not-not yang dinaikkan setengah laras. Sedangkan yang dicoret miring ke kanan adalah not-not yang diturunkan setengah laras. Cara membacanya adalah do, di, re, fa, sol, sel, la, le, si, do. Cara membacanya adalah do, si, sa, la, lo, sol, sal, fa, mi, ma, re, ra, do. Untuk menambah keterampilan membaca not angka, maka latihlah not-not di bawah ini dengan bantuan alat musik. Perbandingan tinggi rendah nada seperti tabel di bawah ini. Tentu sulit bagi pemula untuk membidik nada-nada kromatis ini dengan tepat. Apabila dengan interval yang agak jauh seperti quart, quint, sek, dan septim. Dari sebab itu, ada jalan keluar untuk melatih pendengaran akrab dengan nada-nada asing yang disebut dengan teknik menjebatani nada, yakni membunyikan not-not yang sulit dengan tinggi nada yang sama untuk setiap tetrachord. Mari kita mulai. Ini sama saja dengan apabila kita ibaratkan dunia tetrachord itu sebagai 2 dadu, maka kita bolak-balikan kedua dadu akan kita dapatkan rangkaian tetrachord yang itu juga. Ini adalah perjalanan diatonis dan akhirnya kembali ke perjalanan kromatis akan dilatih kemudian. Kalau perjalanan ini sudah kita mengerti, maka dengan tenang kita bisa mempelajari musik yang kedengarannya atau kelihatannya seperti rimba. Bunyi yang satu bisa bertabrakan dengan bunyi yang lain, asal
jelas mau mengungkapkan apa. Tanpa disadari bahwa setiap interval kuat membentuk sebuah akor mayor. Akor ditujukan dengan huruf, yaitu Fis, B, E, dan seterusnya. Bunyikan akor-akor ini dengan gitar atau pianika. Perjalanan akor-akor di atas seperti perjalanan waktu. Urutan kemarin, sekarang, esok akan berputar kembali seperti hari Senin kembali ke hari Senin, hari Selasa kembali ke hari Selasa. Rangkaian. Ternyata kembali ke Fis juga biarpun atas nama Ges. Dengan kata lain, hanya ada satu perjalanan, yaitu perjalanan kuat. Bagi seseorang yang mau start pergi, perlulah mengetahui bahwa dia hanya harus bersemangat karena interval kuat adalah semangat. Perjalanan dari masa lampau ke masa sekarang sama dari sekarang ke esok. Nada enharmonis. Nada enharmonis adalah nada yang sama tingginya, tetapi namanya berbeda.